Get ready kalau bahasa Arabnya bagaimana? Istidadan. Bersiap. Bersiap. Sudah semuanya bersiap untuk doa? Oke. Sudah ya? Istidadan sudah bersiap. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kenceng anak-anak. Yang mimpin yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, make this day a wonderful day and full of blessings. Give me knowledge and easy understanding. Please receive my prayer. Amin ya rabbal alamin. Syukran katsiran anak-anak hebat yang sudah memimpin doa ini. Di pagi yang sangat cerah ini semuanya kalian sudah semangat untuk belajar. Oke, seperti biasa di hari Jumat kita akan murojaah dulu. Tahsinul Quran, surat-surat pendek. Nanti bacaannya akan dibenerin sama Ustadz. Oke, Ustadz siapa? Ustadz? Ustadz, iya sudah teriak-teriak dari sana. Kelihatan ya. Ini Ustadz kan ada beberapa anak di sini. Nah, yang sudah ada Mbak Aira, ada di situ Mbak Vita, ada Mbak Sahna semuanya. Murojaannya sama Ustadz atau Ustadzah? Sama Ustadz dong. Iya, oke, sama Ustadz. Oke, silakan Ustadz. Anak-anak sudah menunggu untuk tahsin ini, untuk memperbaiki bacaan. Bagaimana tajwidnya nanti, bagaimana makhrajul hurufnya nanti ya. Disimak, ditirukan, ya kan? Kemudian praktek bersama-sama. Oke, tafadhol Ustadz. Mana ini Ustadznya ini? Ustadznya belum kelihatan. Nah, ini beberapa yang masih dimatikan kameranya. Segera ya. Meskipun Ustadz sudah bisa mendeteksi dari namanya, tapi Ustadz mau tahu kira-kira anak-anak ini bisa menyimak atau enggak. Jangan-jangan ini ikut Zoom tapi ditinggal ke kamar mandi. Nyanyi ke kamar mandi enggak boleh, ya kan? Nah, beberapa yang masih mati. Ustadz enggak sebutin namanya. Oke, ini ngumpul semuanya ini. Di slide ini yang kameranya masih mati, segera ya biar Ustadz Ustadzah nanti tahu bahwa kalian juga ikut menyimak. Nah, mana ini? Siapa ini? Kita masih menunggu. Ustadznya masih dalam perjalanan.
Ya, perjalanan dari jauh ini kayaknya. Oke, kita tunggu dulu. Oke. Sambil menunggu kemarin sudah diajari surat apa saja? Tahsin surat Al-Lumazah. Oke, sudah hafal semua? Yang sudah hafal silahkan angkat tangannya. Al-Lumazah. Siapa ini? Dicoba Ustadz, kira-kira siapa yang sudah lancar membaca Al-Lumazah? Oke. Bacanya lancar Ustadz, tajwidnya yang belum benar. Sama dulu kayak Ustadz waktu kecil. Sekarang Ustadz, suka salah sedikit-sedikit. Gitu. Mbak, siapa? Mbak Sahnas ya. Mbak Sahnas Putri Cycling yang cantik. Nuansanya biru-biru ya. Mbak Sahnas, sudah hafalkah surat Al-Lumazah sayang? Sudah. Udah, minta tolong dong dibacakan biar temen-temennya nanti juga tahu. Oke, sama Mas satu-satu aja ya. Satu-satu nanti dari Mbak Sahnas dulu, selesai nanti ke Mas Kei. Seperti yang diajarkan Ustadz Andi kemarin, suaranya yang bagus mendayun-dayun itu ya. Oke, sebas malah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa atadah yasabu annahu aqadah alayhim badanna fil hutama wa ma adraka ma hutama nasrul muqadah allati tatlu al afida innaha alaihim muqadah fi amadin matadah. Lancar sekali ini ya dari Mbak Sahnas, hebat Ustadz, kasih jempol, jos pokoknya kata Ustadz. Tapi ya kan diperbaiki lagi seperti Ustadz Andi, nggak usah cepet-cepet katanya Ustadz Andi itu, yang penting mantap. Nah, tajwidnya bagaimana? Nah, bacaan dengungnya, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa attadah yahsabu anna malahu ahladah, dan seterusnya. Ntar takutnya salah nanti Ustadz ya. Tahsinnya sama Ustadz Andi gitu ya, nggak usah cepet-cepet ya. Oke, selanjutnya Mbak siapa ini? Mas Ki. Lah maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahi muqadah allati tattali'u alal afidah inna alaihim muqadah fi amalin mumaddadah. Alhamdulillah, ini anak-anak kelas 2 sudah pinter-pinter, jos ya, karena sudah lancar membacanya ini ya. Tahsin sama Ustadz Andi, Ustadz bacaanku salah enggak? Enggak ada yang salah ya. Untuk belajar enggak ada yang salah, tapi kita perbaiki bersama-sama. Oke ya. Nah, selanjutnya kita tahsin Al-Quran, nanti bisa disimak, ditirukan, kemudian dipraktekkan bersama-sama ya. Biar bacaan kita nanti bisa mendekati sempurna. Syukur-syukur nanti sesuai dengan tajwidnya. Oke ya. Selanjutnya tafadhol Ustadz, anak-anak sudah menunggu ini. Gimana? Ustadz? Ustadz mana ini? Ustadz dipanggil sama-sama. Nah ini.
Ustadznya. Nah, ini sudah ada suaranya. Ustadz, mana suaramu, Ustadz? Ditunjuk. Oke. Alhamdulillah. Tafadhol. Oke, Tafadhol. syukran Ustadz Iya. Udi. Oke, tadi sama satu D ya. Oke, sudah hebat, keren. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hananaku wa syukri la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, hari ini kita anak-anak kelas 2 sama Ustaz Andi, kita akan murojaah ini surat Al-Humazah. Ini kita tahsin lagi tapi nggak boleh ya. Pelan pelan. C. Oke ya. Jadi anak-anak cepat tidak boleh terlalu cepat, pelan tidak boleh terlalu pelan, tapi sedang. Cepat boleh, yang penting tajwid dan tajwidnya benar gitu ya. Contoh, Setandi kasih contoh, nanti anak-anak bisa dicontoh di rumah. Oke. Contoh yang agak cepat tapi tetap pakai tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Tetap. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Agak cepat tapi tetap pakai tajwid. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim musadah fi 'amadin mumaddadah. Nah, seperti itu. Pelan tapi nggak boleh nyeret. Ada yang seperti ini. Wailul likulli hum. Nah, itu nggak boleh. Kalau pelan tapi pakai tajwid, boleh. Boleh Ustaz. Seperti ini contoh. Wailul likulli humazatil lumazah. Tetap ya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Nah, seperti itu. Bisa anak-anak? Bisa. Siap ya? Siap. Nah, sekarang Ustadz akan ajarkan yang sedikit agak cepat. Sedikit agak cepat, tetapi tetap diperhatikan ya. Sedikit agak cepat tapi tetap diperhatikan tajwidnya. Yuk kita sama-sama kasih contoh sekali lagi, habis itu kita ngaji sama-sama. Siap? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Begitu ya standar. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim musadah fi amadin mumaddadah. Bisa? Bisa. Ya Ustaz nanti yakin bisa. Yuk agak cepat sama-sama pakai tajwid. 1, 2, 3 basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah.
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة fi amadim mumaddada. Bisa? Pinter. Oke. Sekarang kita tahsin surat At-Takatsur. Nanti di layarnya nggak ada, tapi tetap ikut Ustaz Andi ya. Supaya lancar diulang every day every time. Bahasa Arab ini ya. Kita harus murojaah ya. Fi yaumil waqti atau di hari ini, fi yaumil an atau hari sekarang, atau setiap hari kita membaca Al-Qur'an. Siap? Siap, mantap. Yuk, coba kita murojaah surat At-Takatsur. Bisa? Yang kemarin sudah diajarkan, yang alhaakumut takatsur. Bisa? Oke, bisa tadi kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Agak cepat, tetap pakai tajwid. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin ladarawunnal jahim thumma latarawunnaha aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bisa anak-anak? Yuk kita murojaah surat At-Takatsur bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini diabaikan saja, yang surat ini ya. At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin ladarawunnal jahim thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bisa? Bisa. Ya, dukure warna putih itu. Jangan dipasno. Oke. Coba. Oke, bisa anak-anak? Oke. Anak bisa ya? Bisa. Ayo sekali lagi. Yo pasno tabro jadi potong dengkul. Yo kita baca sama-sama ya. Setelah duduk. Duduk aja biar enak kelihatannya ya. Ngene. Ben gak kelihatan kakinya putul. Ayo, bismillah dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacanya tek 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 pakai tajwid. Gak oleh dilewer, gak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ngaji nasional yang salah kaprah ya. Gak boleh. Itu salah tajwidnya nanti berdosa, terlalu panjang. Tek 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 pakai tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul azim. Nah, anak-anakku yang luar biasa, hebat-hebat, kita sudah merojaah surat Al-Humazah, surat At-Takatsur. Jadi setiap hari diulang-ulang. Caranya gimana Ustadz? Kan belum hafal, belum bisa baca Al-Quran. Cari musik, ngaji surat Al-Humazah, kemudian didengarkan ulang-ulang ya. Listen to the Holy Quran, surah Al-Humazah and surah At-Takatsur. Jadi bisa diulang-ulang setiap hari. Kalau kita kepingin lancar cara membacanya, itu mendengarkan ya. Didengarkan surat At-Takatsur setiap hari. Setiap bangun tidur, mau tidur, setelah sholat duhur, itu didengarkan. Bisa ya? Anak bisa ya? Mas Gibran, Mas Geri bisa? Oh, kopiahnya sudah kayak Ustadz ini. Kopiah ya, kopiah lingkaran. Oke. Nah, begitu anak-anak. Ah, gitu. Bisa ya? Bisa. Ustadz tadi tak pakai kacamata dulu biar keren. Gantengi kacamata tembus pandang. Biar kamu Ustadz tadi biar tembus pandang ke rumahmu. Weh, siapa iku sing mangan iku? Wah, ya Allah, barang pakai kacamata Ustadz tadi kelihatan semua ini. Loh, ya makan kemarin gimana? Yo peraturannya, ayo. Kalau waktu belajar nggak boleh makan, oke? Kalau istirahat baru boleh minum, oke? Ayo, sopo sing muangan bahaya nanti ya. Waktu ngaji jangan makan, makan sambil ngaji nggak boleh, ngaji sambil makan apalagi malah nggak boleh, oke? Oke, ini kelihatan semua nih dari sini nih. Oh itu ada Mas Azam 2 skateboard, ada Mas Faris 2 archery. Keren ya, kelihatan loh dari sini. Ada Mbak Bita, ini kacamata kemarin buat siapa ini? Siapa yang tahu kacamata ini yang kemarin yang buat siapa? Putar dulu. Oke, setelah pakai lagi ya. Wih, make ini nggak kacamata hitam. Ustadz Pak. Mas, ngene wapi kacamatanya. Oke, bisa ya anak-anak ya. Jadi di rumah Ustadz berpesan supaya telinga kita kemudian masuk ke dalam otak saraf kita, penyimpanannya ada di otak sebelah kiri. Itu cara kita mengolah mengaji. Kalau kita hanya mendengarkan Ustadz Andi atau Ustadz-Ustadz yang lain setiap hari Jumat, nanti nggak bisa-bisa. Kenapa Ustadz? Karena hanya seminggu sekali mendengarkan surat Al-Humazah atau At-Takatsur, tapi mendengarkan dan mengaji setiap hari. Ustadz aku kan belum bisa baca Al-Quran nih, cari surat At-Takatsur, banyak di internet, banyak yang MP3, MP4, MMM, semuanya banyak ya. Oke. Biasanya Ustadz nanti kalau pagi mendengarkan surat At-Takatsur, Bismillahirrahmanirrahim, didengarkan gitu ya. Alhaakumut takatsur, sama mamanya sama ayahnya boleh. Siap? Oke, Fadil, pakai kacamata apa kamu? Kelihatan loh dari sini kacamata Ustadz ini tembus. Wow, tembus. Tembus pandang karena nggak ada kacanya. Oke, siap. Oke, bisa ya? Bisa dimengerti ya? Bisa ya? Oh ya, kita baca sekali lagi surat At-Takatsur bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim
thumma latarawunnaha aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai murojaahnya. Semoga anak-anak di rumah selalu mengaji, dapat barokah mendengarkan Holy Quran atau suara ayat suci Al-Quran. Oke, akhirul kalam, hari ini kita ada sesuatu, jangan kemana-mana. Ustadz Andi akan menampilkan sesuatu. Ini yang ditunggu-tunggu anak, tapi enggak semuanya. Oke? Oke, silahkan bersiap anak-anakku di rumah bersiap. Oke, thank you very much. Syukron ala ihtimamikum fi hadal mubarak. Nun wal qalami wa yasturun ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya syukron dulu ya tuh Ustadz Andi. Saya syukron kasiron ya Ustadz Andi. Alhamdulillah kedengaran dari jauh sana. Ma'assalamah itu sambil melambaikan tangannya Ustadz Andi ya. Oke, anak-anak hebat semuanya. Seperti biasa di hari Jumat kita akan berbagi kebaikan. Salah satunya di sini ada kebaikan prestasi. Siapa yang sudah dapat prestasi di minggu ini ya? Yang merasa dapat prestasi angkat tangan yang tinggi. Tinggi dong. Ada Mas Dewa Andra, ada Mbak Airai, ada beberapa Mas Fadil angkat tangan. Oke. Beberapa nanti akan di spotlight, yang lain nanti silahkan untuk dilihat. Itu ada beberapa yang masih mati, silahkan untuk dinyalakan. Nanti kalau Ustadz ketik namanya kameranya mati berarti nggak jadi kan ya. Oke, nggak jadi untuk dikasih rewardnya. Bisa nanti nggak tahu ya ataukah itu piagam atau 10 reward atau apa medali ya kan, atau perak perunggu. Dapat emas. Emas apa ini? Dapat Mas Udi. Iya, dapat Mas Udi katanya. Oke. Kira-kira siapa Ustazah kira-kira siapa yang dapat? Ustazah Ita juga enggak tahu Ustaz Udi. Iya, kita tunggu saja. Sebelumnya dilanjutkan yang masih mati. Ya, kira-kira. Ayo segera dinyalakan. Yang masih mati, anak-anak hebat, kameranya maksudnya bisa dinyalakan dulu ya. Oke. Mas Fadil dari sini silau kacamatanya Mas Fadil. Pakai kacamata. Keren-keren loh Ustadz kemarin hasilnya kacamatanya. Ya ini Ustadz Udi juga pakai kacamata ini. Biar nggak kalah keren sama Ustadz Andi ya. Oke. Siap-siap ya. Siapa yang hari ini dapat medali atau dapat 10 reward? Kita tunggu. Kita tunggu siapa yang akan di spotlight ya. Oke, silahkan untuk dinyalakan. Siapa ini yang masih mati? Ternyata nggak mau nempel Ustaz. Itu dipakaikan ini Ustaz, ditaruh di telinga. Nah, iya. Oke. Ini dia yang mendapatkan medali dan 10 reward dari kelas 2 di hari Jumat yang penuh dengan berkah. Siapa kira-kira yang mendapatkan? Ini dia yang mendapatkan 10 reward dan juga medali. Kelas apa ini kira-kira Ustazah? Belum tahu saya Belum Ustaz. tahu ya. Saya berharap ini kelas volleyball ini, anak-anak volleyball ini. Oh, Ustadz Uci berharap anak-anak volleyball. Iya. Kalau Ustazah Ita boleh berharap juga anak-anak archery ya. Archery. Kalau Ustazah Lili nanti anak-anak cycling. Kalau Ustazah Tiwi anak-anak bowling. Ustazah Ajeng berharap anak-anak ski.
Ustazah Andri berharap kelas 2 running. Dan Ustadz Andi juga berharap kelas 2 skateboard. Semuanya Ustadz-ustadzah kelas 2 sangat berharap anak-anak keren kelas 2 ini bisa mendapatkan 10 reward zone medali semuanya. Koleksi prestasi Iya. Ustazahnya. Jadi anak-anak yang hebat, anak-anak juara. Iya, Ustazah Ita juga mengingatkan jangan lupa life skill-nya minggu ini adalah memakai alat-alat keselamatan sebelum berkendara. Kemarin bisa dipakaikan kalau naik motor misalkan Ustadz, Iya. bisa pakai Kalau helm, motor helm, pakai boleh. masker, Pakai jaket. Iya. Kalau naik mobil mungkin bisa pakai Sabuk seat belt pengaman. ya, sabuk Iya. pengaman. Jadi anak-anak bisa mengumpulkan foto atau video ke ustazahnya masing-masing. Seperti itu ya Ustazah ya. Ada waktu 2 minggu dari sekarang untuk mendapatkan reward life skill. Kalau lebih dari itu Kalau mohon lewat maaf. nggak dikasih ya. Oke, kalau Oke. siapa ini kira-kira Ustazah? Ustaz penasaran ini. Anak siapa? Siapa kira-kira? Anak hebat. Coba. Siap. Kita hitung mundur. Yuk, kita hitung 3, mundur. Salah satu. 2, Asania. 1. Wahidun. Ini dia ada Mas Rasya Boling, Mas Geri, Mas Gibran dan Mas Gandes. Oke, Untuk ikut Mas hebat, Rasya anak-anak ini hebat adalah mendapatkan Ada medali medali ya. perak ternyata. medali Selamat perak ya Mas ini ya. Rasya ya. Selamat Untuk anak-anak Mbak hebat Gandes, Mas Geri dan Mas Gibran mendapatkan piagam 10 reward. Selamat anak-anak hebat. Tetap Oke, semangat ya. good, hebat. Oke, senyum dulu, senyum dulu. Senyum Foto dulu. ya. Iya. 1, 2, 3. Senyum yang ganteng, senyum yang manis. Iya, Masnya ikut. Oke. Terima kasih anak-anak Good hebat. job, terima kasih anak-anak hebat. Ternyata anak kelas bowling dan kelas swing. Selamat semuanya. Oke, good, keren untuk kalian semuanya. Setelah Terus ini tingkatkan kita mau prestasinya ya. ngapain ini Ustaz? Waduh, kayaknya anak-anak sudah siap belajar ini Ustaz ya. Oke, Kita anak-anak belajar. ternyata sudah siap belajar. Iya, sudah siap ini Ustaz tengok dari beberapa slide-nya ini. Wah, sudah Belajar sama mempersiapkan. siapa ini ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak kira-kira hari ini kita mau belajar sama siapa? Oke, sebelum itu biar tambah semangat sambil nunggu ya. Iya. Sambil nunggu ustadz atau ustadzanya siap ya. Kita Oh, gerak iya. dulu oke. 1, Geraknya sama 2, ustadzah. 3, tangan kanan digerakkan. Ustadz juga bergerak dong di Tangan sini ya. kiri Mengikuti Ustadzah Ita. digerakkan. Semuanya Tangan bergerak ya. kanan digerakkan. Tangan kiri digerakkan. Dua tangan diputar-putar. Dua tangan ya? Dua tangan diputar-putar. Semuanya diputar Dua ya. tangan diputar-putar. Kelas 2 siap belajar. Oke. Oh iya. Kenapa kok gak digoyang-goyang ustadzah tangannya? Biar cepet karena ustadzahnya sudah datang ya. Oh gitu. Oke. Sudah siap ya? Setelah ini Siapa ini? Waduh, katanya siap belajar. Wah. disimpan dulu ya sayang makannya ya. Oke. Oke. Setelah ini kita akan belajar bersama Sama siapa ini? Ustazah? siapa? Kita Sama panggil siapa? dulu. Masih ingat enggak yang mengajar Al-Islam itu namanya siapa? Ustazah yang rumahnya jauh itu tuh kah? Iya. Yang Ustaz. mengajar Al-Islam siapa namanya? Coba mic-nya dibuka. Mic-nya dinyalakan anak-anak. Hebat siapa kira-kira yang Kita mengajar biasanya Al-Islam? belajar Al-Islam sama siapa? Sama siapa? Oke, good. Ustadzah Hurun. Kita panggil bersama ya. 1, 2, 3. Ustadzah Hurun. Mana ini ya orangnya ya? Tafadhol Ustazah. Oke, selamat belajar bersama Ustadzah Hurun ya. Oke, terima kasih. Kita nyanyi dulu ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bareng-bareng ya yang ada di rumah ya. Sudah diajari kan sama Ustadz Anwar lagu ini? Nah ini kebetulan lagunya sama dengan ada yang ada di pelajaran Al-Islam. Sang pendusta agama tak pernah sayang pada yang yatim, tak suka beri makan yang miskin, celakalah mereka yang lalai. Kita ganti lalai ya. Sang pendusta agama, orang yang lalai akan sholatnya, hanya selalu berbuat ria, tak suka menolong pada sesama. Ya Allah, jangan jadikan hamba orang yang mendustakan agama, yang selalu hanya ingin surgamu, tak mau menjalankan perintahmu. Ya Allah, jangan jadikan hamba orang yang mendustakan agama, yang selalu hanya ingin surgamu, tak mau menjalankan perintahmu. Oke, sepertinya banyak yang sudah hafal ya. Yang sudah hafal coba angkat tangan. Yang sudah hafal, wah luar biasa ya. Nah, nanti ada lagi lagunya surat Al-Kafirun sudah ya Ustaz ya? Belum diajarkan. Nah, nanti kapan-kapan ya. Sambil disiapkan modulnya, jangan lupa ya. Modulnya tematika. Oke, ditunjukkan di kamera. Ya, modulnya ya. Kita nyanyi lagi. Sang pendusta agama tak pernah sayang pada yang yatim, tak suka beri makan yang miskin, celakalah bagi mereka yang lalai. Sang pendusta agama, orang yang lalai akan sholatnya, hanya selalu berbuat ria, tak suka menolong pada sesama. Ya Allah, jangan jadikan hamba orang yang mendustakan agama, yang selalu hanya ingin surgamu, tak mau menjalankan perintahmu. Ya Allah, jangan jadikan hamba orang yang mendustakan agama, yang selalu hanya ingin surgamu, tak mau menjalankan perintahmu. Ya Allah, terima kasih Ustaz. Orang yang mendustakan agama, yang selalu hanya ingin surgamu, tak mau menjalankan perintahmu. Ya Allah, jangan jadikan hamba orang yang mendustakan agama, yang selalu hanya ingin surgamu, tak mau menjalankan perintahmu. Oke, terima kasih anak-anak ya. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi ya dengan Ustadzah Qurun. Mohon maaf Ustadzah Qurun minta ganti hari ya. Kemarin Ustadzah Qurun nggak bisa hadir karena anaknya Ustadzah Qurun sedang sakit. Ya, alhamdulillah hari ini anaknya Ustadzah sudah lumayan baik dan hari ini Ustadzah bisa mengisi live Zoom ya untuk pelajaran Al-Islam. Nah, anak-anak ya. Oh ya. Oh ya, nanti aja. Nanti aja Ustadz. Juntur.
Iya, karena biar nanti mudah untuk ini membuka apa ini modulnya. Anak-anak sudah disiapkan ya modulnya ya? Coba diangkat di layar semuanya. Sudah ya. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu tentang sebuah surat. Ustadzah yakin semuanya sudah hafal tentang surat ini. Apalagi di awal pembelajaran tadi Ustadzah Qurun mendengar sudah apa ini diawali oleh Ustadz Andi ya. Murojaah ya, surat-surat pendek. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu tentang surat Al-Kautsar. Bisa dilihat di halaman 47. Ya, halaman 47. Nah, ini sepertinya Ustadz Andi juga sudah pernah menerangkan ini. Karena kebetulan Ustadzah ini kan ruangannya ini bersebelahan dengan kelas 2. Ya, Ustadzah yakin kelas 2 sudah hafal semuanya ya tentang surat Al-Kautsar. Tapi sebelum Ustadzah menerangkan surat Al-Kautsar, Ustadzah pengen tahu dulu. Kemarin hari Selasa itu kan tanggalnya kan merah ya. Nah, itu kita memperingati apa? Ada yang masih ingat? Coba yang masih ingat angkat tangan. Memperingati apa? Coba dinyalakan Ustadz, ada yang tahu? Apa? Maulid Nabi. Ya, apa sih Maulid Nabi itu memperingati apanya Nabi Muhammad? Maulid itu apa? Ada yang tahu? Coba dinyalakan Ustadz. Apa? Hari apa kira-kira? Maulid Nabi? Hari? Ya, hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita umat Islam harus ini memperingati salah satu hari besar Islam ya. Jadi hari besar Islam itu tidak hanya hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, tapi juga kita bisa memperingati seperti kemarin yaitu apa? Maulid Nabi ya. Maulid Nabi yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu? Coba Ustadzah mau tanya ini. Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal berapa? Ada yang tahu enggak? Coba angkat tangan. Nah, ada yang tahu? Mungkin kemarin kan ini sangat seru sekali ini. Kelas 1 sampai 3 yang mengisi acara kan ada Ustadz Eko ya sama Ustadz Mujib. Nah, kebetulan Ustadzah kemarin ada di kelas 456, tapi Ustadzah tetap memantau. Coba Ustadz Andi yang bisa ini menjawab, kira-kira Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal berapa sih? Itu ada siapa itu? Yang atas Azima ya Ustadz. Oke, coba dinyalakan Ustadz. Tanggal berapa Mbak Azima? 14 Rabiul Awal tahun gajah. Berapa tanggalnya? 12 Rabiul tahun gajah. Oke, 100 untuk Mbak Azima. Ustadzah tadi ya kedengarannya itu 14. 12 Rabiul Awal pada tahun gajah ya. Ada yang tahu yang memimpin pasukan gajah itu siapa namanya? Raja siapa? Coba ada yang tahu? Depannya itu A. Raja Abraha. 100. Ini siapa namanya ini? Nimas. Nah, oke. 100 untuk Nimas. Terima kasih ya. Jadi Nabi Muhammad lahir itu ya bertepatan dengan yaitu ada peperangan anak-anak. Peperangan ini dipimpin oleh raja siapa namanya? Raja Abraha dari negara Yaman. Kenapa kok dinamakan tahun gajah? Karena pada saat itu ya pasukan yang dipimpin oleh Raja Abraha itu menaiki apa? Gajah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Kautsar. Coba yang sudah hafal angkat tangan. Oke, kelihatannya hafal semuanya ini. 100,00 nih hafal semuanya ya Ustadz ya. Kita baca bareng-bareng. Coba Ustadz dinyalakan apa ini? Suaranya. Bisa? Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3 mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar.
abtar. Shadaqallahul azim. Nah anak-anak kalian bisa lihat di halaman 47 yaitu surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini ada berapa ayat anak-anak? 3 ayat. Nah surat Al-Kautsar ini ayatnya itu terpendek dalam Al-Quran. Tapi dalam Al-Quran itu tidak hanya surat Al-Kautsar saja yang jumlahnya 3 ayat. Coba ada 2 surat lagi. Siapa yang bisa menyebutkan? Surat apa? Yang jumlahnya 3 ayat. Oh ini ada, ini Ustadz, Jihan Ustadz. Ada 2 surat lagi. Yang jumlah ayatnya itu pendek, 3 ayat. Surat apa Mbak Jihan? Al-Asr. Al-Asr. Satunya lagi? Al-Lahab. Al-Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana ronda talahab. Al-Lahab lebih dari 3. Satu lagi? Oke, nggak apa-apa. Sudah betul 1 yaitu Al-Asr. Gimana sih Mbak bunyinya Al-Asr itu Mbak? Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Oke, 100 untuk Mbak Jihan. Mungkin yang lain ada yang bisa menambahi ya jawabannya Mbak Jihan tadi ya. Surat dalam Al-Quran yang ayatnya 3 ayat ya. Ustazah buka masker ya. Tadi sudah Ustazah sebutkan salah satunya yaitu Al-Kautsar, yang kedua yaitu Al-Asr. Nah ini ada darah ini. Satunya lagi siapa? Ya, satunya lagi apa? Azima tadi sudah ya, yang belum pernah. Ayo coba angkat tangan. Ya, surat apa lagi? Yang jumlahnya 3 ayat. Ini siapa namanya? Dara. Apa Mbak Dara jawabannya? Surat An-Nasr. 100 untuk Mbak Dara. Coba bunyikan Mbak Dara. Surat An-Nasr itu gimana bunyinya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Waro'ai. Oke, mungkin sinyalnya ya. Afwaja Basapis Bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Oke, 100 untuk Mbak Dara, terima kasih. Jadi anak-anak ya, di dalam Al-Quran itu yang surat jumlahnya 3 ayat itu ada 3 surat ya, jumlahnya 3 ayat. Satu ada Al-Kautsar, terus ada An-Nasr sama Al-Asr ya. Nah surat Al-Kautsar ini, nah artinya di situ sudah ada ya di modul. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Nah di bawahnya itu di modulnya sudah Ustadzah kasih penjelasan yaitu tentang surat Al-Kautsar. Yang pertama ada asbabun nuzul. Nah asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya surat Al-Kautsar. Di sini diterangkan sebab turunnya surat Al-Kautsar adalah ketika Nabi Muhammad SAW diberi wahyu ya sebagai penghibur, karena kaum Quraisy itu berkata begini,
terputuslah hubungan Muhammad dengan kita. Nah, orang-orang Quraisy dulu itu kan selalu menghalang-halangi dakwahnya Nabi Muhammad, selalu menghina, mengejek. Nah, ini sebagai penghibur ya, supaya Nabi Muhammad tetap semangat untuk menyiarkan dakwah Islam, maka salah satunya yaitu turunlah surat Al-Kautsar. Dan juga surat Al-Kautsar ayat ketiga ini adalah sebagai bantahan terhadap ucapan mereka. Jadi yang terputus itu bukan rahmat Allah kepada Nabi Muhammad, tapi rahmat Allah kepada orang-orang kafir. Nah, itu sekilas ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang surat Al-Kautsar, yaitu halaman 48. Silakan dilihat Ulumul Quran. Nah, Al-Kautsar itu artinya nikmat yang banyak. Surat Al-Kautsar itu ada 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada berapa ayat anak-anak? Surat Al-Kautsar, coba diangkat tangannya. 3 ayat ya. Surat Al-Kautsar itu adalah urutan surat yang ke-108 dalam Al-Quran. Masih ingat surat dalam Al-Quran itu berapa jumlahnya? 114. Kalau juznya itu ada 30 juz ya. Ayatnya ada berapa Ustazah? 6.666 ayat. Nah, kemudian surat Al-Kautsar itu termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Makkah, karena ada 2 golongan surat, ada namanya surat Madaniyah dan ada surat Makkiyah. Kalau golongan surat Madaniyah yaitu surat yang diturunkan di kota Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Kalau surat Makkiyah itu cirinya biasanya ayatnya pendek-pendek. Nah, surat Al-Kautsar diturunkan setelah surat Al-Adiyat. Nah, nama Al-Kautsar sendiri diambil dari ayat pertama. Bagaimana bunyinya? Inna a'tainakal kautsar. Nah, diambil dari ayat yang keberapa? Pertama. Kemudian ini latansa ya. Jangan lupa di dalam kotak ini, nah itu ada gambar seorang anak ya, memberikan semangat. Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia. Seperti hari ini Ustazah Qurun ya diberi kenikmatan, kalian juga ya. Nah, hari ini coba yang dikasih kenikmatan oleh Allah itu sangat banyak. Nikmat kesehatan. Nah, kalau kita sedang sehat, makan apapun jadi enak. Coba kalau kita itu dikasih ujian sama Allah, ya, nikmatnya diambil sedikit. Contohnya sakit sariawan. Nah, makan sate enak enggak? Makan nasi goreng enak enggak? Enggak enak kan? Nah, karena kita ini ya kalau dikasih nikmat sama Allah, nah kalau mulut kita ini ya sehat ya, makan nasi sama tahu tempe saja itu rasanya sudah nikmat sekali. Kita juga dikasih nikmat oleh Allah mata kita untuk melihat ya, untuk melihat yang baik-baik. Nah, hari ini coba buktikan ya, yang dikasih nikmat oleh Allah, nikmat yang sangat baik yaitu berupa penglihatan. Coba dinyalakan kameranya semuanya. Ayo nyalakan, dinyalakan kameranya. Ayo dinyalakan. Nah, sesuai dengan tema kita ya Ustazah ya. Subtema kita alat yang membantu panca indera ya Ustazah sekarang ya. Ya, salah satunya misalnya mata. Mata kita untuk melihat yang baik-baik. Nah, kameranya dinyalakan. Nah, itu ada tulisan ayat Al-Quran ini. Nah, ini Ustadz Andi sudah membuat background sama Ustadzah Qurun. Terima kasih Ustadz Andi. Nah, sebagai operator ya, backgroundnya di atas itu ada surat Al-Kautsar ya. Nah, kalian menyalakan kameranya, terus membaca surat Al-Kautsar, memperhatikan Ustadzah Qurun. Nah, ini adalah salah satu wujud kita mensyukuri nikmat Allah, memakai panca indera yang digunakan oleh Allah, yaitu 1 mata, yang kedua
telinga, mendengar yang baik-baik. Jadi telinga yang diberikan oleh Allah ini harus digunakan untuk mendengar yang baik-baik, tidak digunakan untuk mendengar yang jelek-jelek ya. Kemudian mulut, nah kita gunakan hari ini untuk berkata yang baik-baik ya. Tadi kita sudah praktekkan, yaitu apa? Membaca surat Al-Kautsar. Sebelum Ustadzah Qurun tadi juga sudah murojaah surat-surat pendek ya. Terus tadi juga sudah, karena hari ini kan hari Jumat, sudah digunakan untuk berbicara bahasa Arab ya. Oke, itu tadi ya tentang surat Al-Kautsar. Kemudian ya, salah satu mensyukuri nikmat Allah yaitu dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Tadi pagi yang sudah sholat subuh angkat tangan, coba diangkat jempolnya. Yang sudah sholat subuh, oke, alhamdulillah. Ustadz ustadzah di sini juga sudah sholat subuh, sholat wajib ya. Ditambah lagi yaitu supaya rezeki kita berbarokah, sholat duha ya. Bisa ditambah sholat duha 2 rakaat. Sholat duha itu apakah termasuk sholat wajib ustadzah? Bukan, sholat sunnah. Jadi sholat itu ada 2, ada sholat wajib dan ada sholat sunnah. Sholat wajib ada berapa? 5, subuh, zuhur, terus asar, maghrib, dan isya. Kemarin juga Ustadzah Qurun sudah menerangkan tentang waktunya. Kira-kira sholat zuhur itu kapan? Sholat isya itu kapan? Sholat maghrib itu kapan? Coba Ustadzah mau tanya, masih ingat gak? Sholat yang dilaksanakan ketika matahari mulai tenggelam, namanya sholat apa? Nah itu ada yang bisa jawab, Naya ini. Ustadzah nggak pakai jam ya. Sholat yang dilaksanakan ketika matahari mulai tenggelam, sholat apa? Maghrib 100 untuk Naya ya. Nah pertanyaan selanjutnya, sholat yang dilakukan ketika matahari ketika fajar mulai terbit, namanya sholat apa? Sholat apa? Coba Ustadz Andi, Mbak Naya sudah. Ketika terbitnya fajar namanya sholat apa Mbak? Ah ini ada ini Ustadz, siapa yang namanya ini Ustadz? Ustadz, siapa kelas voli pojok itu? Itu yang sudah keluar biru-birunya itu tadi, nah itu. Ini siapa ini? Ustadz nggak jelas ini. Bita, Bita ya. Sholat apa Mbak? Subuh 100 untuk Mbak siapa? Adelia. Nah itu tentang waktu sholat fardu. Nah selain sholat fardu kita juga bisa melaksanakan sholat sunnah ya. Sholat sunnah itu macam-macam. Sudah Ustadz Andi? Oke, sholat sunnah itu macam-macam ya. Bisa sholat duha, terus sholat tahajud ya, banyak sekali. Hari ini anak-anak, sekarang hari apa? Hari Jumat ya. Hari Jumat itu ya, ini terutama yang laki-laki ini wajib ini melaksanakan ini, wajib ain ini, yaitu melaksanakan sholat apa nanti siang? Yaitu sholat Jumat. Ustazah kalau aku perempuan gimana ini, kayak Ustazah juga ini. Kalau perempuan ya wajib memilih, boleh memilih. Kalau sudah sholat Jumat berarti tidak usah melaksanakan sholat apa? Zuhur. Tapi kalau kita perempuan loh ya, perempuan ya. Kalau kita tidak melaksanakan sholat Jumat berarti kita wajib melaksanakan sholat zuhur. Berapa rakaat? 4 ya. Nah itu tadi. Kemudian ya, itu tadi penjelasan Ustazah yaitu tentang surat Al-Kautsar. Oke, kelihatannya tadi itu waktu Ustazah menerangkan itu ada yang sudah menulis ya. Coba ditunjukkan di kamera. Apakah ada yang sudah mengerjakan worksheet-nya? Sudah mengerjakan worksheet-nya? Coba Ustadz Andi.
di spotlight yang sudah mengerjakan worksheetnya. Wah hebat ini. Berapa persen ya kira-kira ya? Wah ini ada Gary ya. Anak-anak jangan lupa ya dikasih nama ya nanti ya ketika di foto di Google Classroom-nya, di tengah-tengahnya dikasih nama ya. Ya, jangan lupa di Google Classroom-nya nanti dikasih nama. Oke, terima kasih Gary. Ya, ada lagi yang sudah mengerjakan siapa ini? Akila, wah banyak sekali. Hah? Elora, ya terima kasih. Nah ini jadi tugasnya yaitu setelah kalian mempelajari surat Al-Kautsar. Nah ini di sebelah kiri ada pertanyaan, di sebelah kanan ada jawabannya. Tinggal ditarik garis dari kiri ke kanan. Nah, Ustazah bacakan soalnya ya. Surat Al-Kautsar artinya apa? Dicari di sebelah kanan kemudian ditarik garis. Ya. Aku mau garisnya pakai krayon biar warna-warni, boleh ya. Yang penting garisnya harus jelas ya. Waktu menarik garisnya harus yang jelas. Ketika difoto juga harus jelas. Oke. Wah, ini pakai nama Arab ini. Arsaka, ya hebat ya. Nanti kalau difoto dikirim di Google Classroom ada namanya ya seperti Arsaka atau tulisan Indonesia juga boleh. Surat Al-Kautsar terdiri dari berapa ayat? Nah dicari ya. Kemudian apa ini kotak yang ketiga? Al-Kautsar urutan surat yang keberapa ini dalam Al-Quran. Kemudian di bawahnya Al-Kautsar termasuk golongan surat apa? Bawahnya lagi nama Al-Kautsar diambil dari ayat yang keberapa? Kemudian yang terakhir surat Al-Kautsar diturunkan setelah surat apa? Nah selain ditarik garis jangan lupa ditulis ya anak-anak ya. Melatih menulis ya hari ini. Melatih menulis ya. Jadi selain ditarik garis juga ditulis jawabannya. Hari ini ya, kalau pelajaran Al-Islam ini untuk materi Al-Quran ya, memang ada keterangannya ya kan, ada isi kandungannya yaitu penjelasan tentang surat tersebut. Nah, untuk hafalannya bisa di kelas ya untuk murojaah. Setiap hari apa Ustadz? Jumat ya. Tapi Ustadzah yakin kelas 2 ini hafalannya sudah di atasnya surat Al-Kautsar. Hebat ya. Ustadzahnya kelas 2 juga hebat semuanya ini. Doa-doa sholat sudah hafal semuanya ya anak-anak ya. Coba dinyalakan kita doa iftitah dulu bersama-sama ya. Coba dinyalakan Ustadz. Kita baca bareng-bareng. Ustadzah lihat dari sini kameranya dinyalakan. Kalau mulutnya bergerak-gerak berarti baca. Oke, 1, 2, 3 mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dari takbir dulu. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Wah hebat, suaranya siapa ya ini ya? Lantang sekali dan hafal ya. Al-Fatihah enggak usah ya, sudah hafal. Ustazah yakin sudah hafal di luar kepala. Surat pendeknya enggak usah. Kita lanjutkan doa ruku. Ada yang bisa memimpin salah satu? Doa rukunya gimana? Allahu Akbar. Gimana? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Itidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Nah, ini namanya siapa ini Ustadz? Baibar. Coba sekarang doa sujud. Allahu Akbar.
Gimana doanya? Suaranya kok nggak ada ya? Dinyalakan. Oh sudah dinyalakan. Yang keras. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Oke, sekarang ganti lagi Ustadz. Duduk di antara dua sujud, yang hafal siapa yang bisa mimpin? Coba Ustazah pingin ini, siapa ini? Naswa ini. Naswa 2 cycling. Nah, hafal ya Naswa ya? Aku dong. Nah, Obita boleh. Nah ini Naswa ini. Ya, hafal ya Naswa ya? Oke, doa duduk di antara dua sujud gimana? Allahu Akbar sama Mbak Bita. Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wahdini warhamni. Ani, oke. Tasyahud akhir hafal. At-tahiyat. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3 mulai. At-tahiyatu lillah. Yang di rumah ya. Wassalawatu wattayyibat. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Sudah hafal doa setelah tasyahud Ustadz semuanya? Belum. Ada yang sudah hafal? Allahumma inni a'udzubika. Sudah hafal Ustadz? Belum ya? Oh belum diajarkan. Oke, berarti itu nanti semester 2 ini Ustazah Qurun akan ajarkan doa setelah tasyahud itu. Ada yang sudah bisa? Allahumma inni a'udzubika. Wah ini ada yang angkat tangan ini. Siapa ini? Nimas Ustadz. Nimas kayaknya hafal ini Ustadz. Coba Nimas Ustadz. Ah ini Nimas. Gimana Mbak Nimas? Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Oke 100 untuk Mbak siapa cek lagi? Nimas, mohon maaf ya Ustadz aku sering lupa. Oh Nyimas ya, Nyi ya. Oh mohon maaf ya Mbak Nyimas ya. Nah karena Ustadz ini ngajarnya banyak kelas 4 sama kelas 2 jadi ngafalin satu-satu. Wah yang ngajarin siapa Mbak Nyimas ini tadi? Mamanya, oh sendiri. Wah hebat belajar sendiri. Ya anak-anak ayah bunda untuk doa-doa sholat ya. Selain yang sudah dari sekolah juga di modulnya Ustazah Qurun di insya Allah di tema mungkin tema 1 atau tema 2 itu sudah ada doa-doa sholat semuanya ya. Sama gerakannya, nah itu bisa dipelajari di rumah. Dan terima kasih yang sudah mengirimkan kemarin ada video wudhunya sama video tentang gerakan sholat. Untuk wudhunya ya anak-anak ya, kalau berdoa di luar kamar
mandi ya. Kalau wudhunya itu di dalam kamar mandi, berdoanya juga di luar. Tapi yang sudah terlanjur kirim tidak apa-apa, mungkin kemarin terburu-buru. Tapi dalam praktek kesehariannya, jadi kalau wudhunya di dalam kamar mandi gitu boleh, yang penting sudah disiram dulu ya. Misalnya habis pipis kok mau wudhu, disiram dulu yang bersih kemudian berwudhu. Tapi ingat, doanya nanti di mana? Di luar kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi itu kan tempatnya apa? Najis apa suci ya anak-anak ya? Najis kan, tempatnya kotor ya kan. Kamar mandi, WC itu kan tempatnya kotor. Makanya kita itu kalau mau masuk kamar mandi pakai kaki kiri apa kaki kanan? Coba diangkat tangannya. Ayo. Kaki kiri apa kaki kanan? Kalau masuk kamar mandi? Kaki mana? Kaki kiri, ya kan? Nah ini tangannya Ustazah, kaki kiri. Nah kalau masuk, kalau keluar pakai kaki mana? Kanan. Kalau masuk masjid, pakai kaki mana anak-anak? Pakai kaki kanan. Keluar masjid, pakai kaki kiri. Masuk rumah, masuk rumah pakai kaki kanan. Keluar juga pakai kaki kiri, kecuali kamar mandi. Jangan lupa sebelum masuk kamar mandi berdoa ya. Bisa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khoba'is. Nah untuk keluarnya ada dua. Ada yang cukup ghufronaka, sudah cukup, bisa pakai ghufronaka saja. Ada yang pakai alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Ustazah yakin ya semuanya sudah bisa apa ini doa-doa sehari-hari. Dan jangan lupa ketika di kamar mandi itu tidak boleh melafalkan ayat-ayat Allah ya. Apalagi baca Al-Quran, karena belum hafal surat Al-Kausar pingin menghafalkan, maka ketika di kamar mandi juga dihafalkan. Tidak boleh ya, tidak boleh di kamar mandi itu melafalkan ayat-ayat Allah. Oke, ada pertanyaan dari kelas 2? Ada pertanyaan? Tidak ada? Siapa? Pertanyaannya seputar materi ya anak-anak ya. Oke, siapa namanya ini? Gandes. Oke, silakan Mbak Gandes, ada yang ditanyakan? Ini yang halaman 48 ini ditarik garis, dijawab dulu baru ditarik garis ya? Ya, mau ditarik garis dulu silakan baru ditulis jawabannya. Mungkin kan gini, yang pertama surat Al-Kausar artinya mana ya? Oh sudah nemu, oh artinya ini. Ditarik garis dulu baru ditulis boleh. Atau surat Al-Kausar artinya apa? Oh sudah nemu, saya mau nulis dulu kemudian baru ditarik garis. Boleh Mbak Gandes, silakan. Oke? Oke. Terima kasih. Us mau tak warna, mau tak hias, boleh silahkan tambah bagus ya. Karena kalau kita tatap muka itu biasanya pakai worksheet ya. Tidak hanya menulis saja tapi diwarnai dan digunting. Ada yang punya kakak kelas di sekolah kreatif? Yang punya kakak kelas angkat tangan. Nah, yang punya kakak kelas, kakak maksudnya saudara ya. Insya Allah sudah ketemu dengan Ustazah Khurun. Baik di kelas 2, kelas 4 atau kelas 5 atau kelas 6 ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini angkat tangan mau tanya apa punya kakak di sekolah kreatif ya? Oh punya kakak, iya, ya. Apa? Kakakku sudah SMP. Oh kakaknya sudah SMP. Insya Allah kakaknya yang sudah SMP, sudah SMA atau sudah kuliah. Insya Allah pernah Ustazah Khurun ngajar ya. Oke ya nanti bisa tanya ke kakak kelas kakaknya ya. Ustazah Khurun itu gimana sih ya, karena kita ini kan belum tatap muka ya. Belum tatap muka. Ustazah Khurun itu kalau ngajar gimana? Nah bisa tanya ke kakaknya atau saudaranya yang sekolah di kreatif. Nah yang belum
gimana? Kita tunggu saja ya, kita berdoa semoga Surabaya bisa seperti kota-kota lain yang sudah tatap muka, ya kan? Surabaya kan masih belum. Kalau kota lain tuh kebanyakan sudah. Dan kalau sudah tatap muka itu senengnya luar biasa, ya. Pasti ditunggu-tunggu. Loh, Ustazah kok bisa bilang gitu? Iya, karena Ustazah Qurun juga punya anak, ya. Anaknya Ustazah itu kelas 4, kebetulan sekarang itu sudah tatap muka. Jadi kalau sudah tatap muka meskipun 1 minggu 2 kali, wah luar biasa senengnya. Karena sudah kelamaan libur ya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, Ustazah Qurun akhiri. Tidak ada? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, sudah ya. Siapa yang mau tanya? Silahkan. Ini Mbak Sila. Ini sudah selesai. Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Kalau sudah selesai, nanti minta tolong ke orang tuanya atau siapapun, difoto kemudian dikirim ke Google Classroom. Jangan lupa dikasih nama, oke? Sila? Oke? Oke, ya. Ada ini yang bisa langsung kirim sendiri nih, hebat ini kelas 2. Ustazah Qurun itu kira ini yang kirim adalah bundanya. Terima kasih Bunda, wah hebat ini ya, good job. Ternyata dijawab, ini saya sendiri Ustazah yang mengirimkan, wah luar biasa ini. Ya, oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, tidak ada? Kalau tidak ada, Ustazah Qurun akhir ya Ustadz Andi ya. Oke, saya kira cukup ya. Oke, jangan lupa ya anak-anak ya, tadi kita sudah belajar tentang surat apa namanya? Al-Kautsar. Coba dijawab semuanya, coba Ustadz Andi dinyalakan. Ustazah Qurun pingin mereview kembali materinya Ustazah. Surat Al-Kautsar artinya apa tadi? Surat Al-Kautsar artinya? Oke, 100. Surat Al-Kautsar ada berapa ayat? 3. Surat Al-Kautsar turun di kota mana? Sehingga termasuk golongan surat apa? Makiyah. Urutan surat yang keberapa? Oke, 100. Nama Al-Kautsar diambil dari ayat keberapa? Pertama. Kira-kira dalam surat Al-Kautsar tuh ada perintah apa? Nah ini ada yang tahu perintahnya apa? Coba salah satu Ustadz. Perintahnya apa ya kira-kira dalam surat Al-Kautsar ini ya? Dipilih salah satu, siapa yang bisa? Nah yang bisa, oh ini ada Mbak Sahnas juga ini. Oh bolak-balik, yang nggak pernah Ustadz, yang belum pernah atau jarang. Nah, Atar, oh kameranya kok belum on. Mas Atar, nah oke. Ini ada siapa ini? Arwen ya. Kira-kira dalam surat Al-Kautsar itu kita diperintahkan apa? Diperintahkan untuk apa? Apa perintahnya? Saya nggak tahu sudah. Nggak tahu. Kok angkat tangan tadi? Soalnya Ustazah Qurun ini punya CCTV nih. Ada CCTV yang memperhatikan kalian. Meskipun Ustazah ini kan yang diperhatikan banyak, ada yang bantu Ustazah ini. Arwen, apa Arwen? Perintahnya Allah dalam surat Al-Kautsar apa? Apa? Sholat 5 waktu tadi ya. Tadi bisa dilihat di halaman 48 ya anak-anak ya. Nah, pada ayat kedua itu kan ada perintah yang sering kita laksanakan. Fasholli li rabbika wanhar,
maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah ini maksudnya apa ini berkorban ya. Pada hari raya Idul Adha umat Islam yang mampu ya diwajibkan untuk berkorban. Bukan korban perasaan ya anak-anak ya. Berkorban yaitu menggunakan hewan kurban. Hewannya apa saja anak-anak? Yang pertama ada apa saja yang bisa dipakai untuk berkorban? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sapi. Kemudian apa lagi? Kambing. Terus apa lagi? Unta. Ya. Di Indonesia kok kebanyakan sapi dan kambing? Iya. Kok nggak ada unta? Ya karena di Indonesia tidak wilayahnya padang pasir, kecuali kalau nanti di Arab. Ya. Kok gak ayam? Nah, kenapa kurbannya kok nggak pakai ayam Ustazah? Ayam kecil nanti nggak bisa dibagi-bagi. Enggak ya, tuntunan Rasulullah itu berupa kambing, terus sapi, kerbau, unta. Nah, nanti ya hewan kurban anak-anak yang dipakai untuk kurban itu kira-kira hewannya yang bagaimana? Harus yang bagus apa jelek? Harus yang bagus ya anak-anak ya, tidak boleh cacat. Harus yang paling indah, yang paling kamu sukai ya. Kemudian nanti setelah disembeli ya, ketika disembeli nanti dagingnya dibagikan kepada siapa? Orang yang membutuhkan, duafa, fakir miskin ya. Kapan menyembelih hewan kurban? Yaitu pada hari raya Idul Adha. Sekolah kreatif juga begitu anak-anak. Setiap tahun juga menyembelih hewan kurban dari infaknya apa ini yang ikut kurban dari anak-anak semuanya ya. Meskipun pandemi ya tidak apa ini ya. Maksudnya itu tekadnya tetap semangat. Nah itu tadi. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Ustazah Khurun akhiri. Aku lu syukron kathiron. Saya ucapkan terima kasih banyak ala ihtimamikum atas perhatian kalian semuanya ya. Akhirul kalam ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say thank you. Thank you very much Ustazah Kurun. Alhamdulillah sudah selesai anak-anak hebat. Tadi sudah diajar sama Ustazah Kurun. Nah saatnya sekarang kita bertemu dengan teman-temannya satu kelas, ya kan? Kita nanti berjumpa dengan Ustadz dan Ustazah di kelasnya masing-masing sambil nanti review materi-materi yang sudah diberikan. Nah, kira-kira apakah sudah mengerti, sudah paham dengan materi yang sudah diberikan sama Ustadz dan Ustazah sebelumnya? Oke, anak-anak hebat. Setelah ini nanti silahkan klik join, sebelumnya say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan klik join.
Unity. Sabar. Dan selesai kita main game. Oke, jangan main game. Apa begini? Oke. Punya WhatsApp kan? Simulator, oke? Simulator. Oke. Bukan. Dapat bisa ada. Tes satu dua cek. Halo. Tes. Halo, Ustaz. Assalamualaikum. Oke. Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz. Ada pesawat.